pemuda pun penuh tato di sekujur tubuhnya memilih jalan hijrah dengan bergabung di komunitas tasawuf underground. Acil merupakan satu dari puluhan anak pun jalanan di Tebet yang kerap dicap sebagai salah satu masalah sosial. Melawan norma sosial, sekujur tubuhnya dipenuhi rajam tato, baju kucel, dan beranting menjadi ciri khas mereka. Sambil menghela nafas dalam-dalam, Acil sadar bahwa suatu kewajaran apabila sebagian masyarakat masih memandang rendah anak-anak berpenampilan urakan. Namun, kehidupannya mulai berubah sejak mengenal Halim Ambia sejak awal 2019. Halim mengenalkan puluhan anak-anak jalanan untuk kembali belajar mengenal agama dan kehidupan yang lebih baik. Hanya beralaskan tikar dan baliho bekas kampanye, ia mengajarkan mengenai huruf hijayah serta arti hidup di dunia. Komunitas tasawuf underground ini telah ada sejak 7 tahun yang lalu, namun baru berjalan di kolong jembatan Tebet pada akhir 2018. Mereka rutin belajar agama seperti membaca Iqra maupun kajian-kajian religi lainnya. Halim Ambia, pendiri tasawuf underground, yang membimbing mereka melafalkan huruf hijayah meski terbata-bata. Halim menceritakan, gerakan tasawuf underground berawal dari kekhawatirannya terhadap anak-anak pun jalanan. Aksesoris yang melekat pada diri mereka selalu dikaitkan sebagai citra buruk oleh sebagian kalangan masyarakat. Ia meyakini setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik di tataran sosial maupun hubungan bersama Tuhannya. 3 tahun lalu ada fenomena di mana kaum urban tidak peduli dengan anak jalanan dan pun yang dianggap sampah. Sesuatu yang mengganggu secara sosial, padahal ini merupakan efek dari banyak hal dari kehidupan kita, ujar Halim. Saat ini terdapat 40 orang yang mengikuti kajian agama di kolong jembatan Tebet. Dibantu sejumlah relawan lintas sosial, mereka belajar mengenai Islam dan menuju hidup yang lebih baik. Dari berbagai wilayah anak-anak pun itu berasal dari berbagai wilayah seperti Depok, Bekasi, Tangerang, hingga provinsi lain seperti Jawa Timur. Mayoritas berasal dari sekitaran ibu kota. Mereka yang berasal dari luar DKI, mulanya bermigrasi untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nasib tidak berpihak, mereka justru harus menyerah pada kerasnya kehidupan ibu kota dan menggelandang di jalanan Jakarta. Lama mengobrol, waktu tak terasa menunjukkan pukul 15:30 WIB. Lantunan azan, lirih menggema semesta. Pria berbadan kurus mengingatkan yang lainnya untuk segera bergegas menuju masjid. Dia adalah Apriansyah, 21. Pria yang kedua tangannya dipenuhi rajahan tinta hitam adalah seseorang yang menghabiskan hari-harinya dengan memetik senar gitar kecilnya di kawasan Jakarta dan kolong jembatan depan stasiun Tebet. Tatapan matanya yang tajam, kulit legamnya yang terbakar matahari langsung mengubah pandangan negatif saat mengajak salat. Sebelum saya di kolong jembatan ini saya ngamen, nongkrong, ngamen muter nyari duit bolak-balik ke Depok, Manggarai nyari duit, akhirnya nongkrong dekat stasiun sini, kenangnya sambil memegang tatonya. Afriansyah bercerita, dulu ia tak pernah tahu akan huruf hijayah atau tata cara menyucikan diri. Situasi berbalik saat ia bertemu dengan seseorang yang baru dikenali melontarkan pertanyaan. Dia bertanya, kamu tahu puluhan lagu, tapi berapa surat Al-Quran yang kamu hafal? Ucapnya menirukan. Pertanyaan itu membuat dirinya merasa terpukul bahwa selama ini ia sangat jauh dengan Sang Pencipta. Berjalan jauh hingga ke Tebet, akhirnya ia menemukan wadah yang akan membuat hidupnya berubah dan merasa dekat dengan Tuhan. Hal serupa dirasakan Irfan Saputra, 20. Melawan stigma negatif memerlukan waktu yang panjang. Hidup sebagai anak pun, tidak jarang Irfan dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Misalnya, orang-orang yang sedang bermain ponsel di angkot akan tiba-tiba memasukkan ponselnya ke dalam tas jika Irfan dan kawannya yang ngamen. Kadang kalau lewat kemana aja itu diliatin, diomongin dari belakang. Saya mah gak pedulilah, orang saya gak ada niat apa-apa. Cuma niat menjemput rezeki, ujarnya.
menjadi orang yang tinggal di kolong jembatan dan pengalaman ditangkap Satpol PP pun sering ia alami. Salah satunya adalah ketika dulu ia masih tidur di bawah kolong jembatan Matraman, Jakarta Timur pada tahun 2010. Satpol PP menangkapnya untuk kemudian dikirimkan ke Serpong, Tangerang. Di Serpong terdapat salah satu tempat dikumpulkannya para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kini ia menemukan rumah baru dengan teman-teman yang sudah seperti keluarga saudara. Jika ada salah satu kawannya mengalami masalah, mereka bahu berupaya untuk membantu dengan catatan tidak melakukan aksi kriminalitas. Kami berkumpul tidak hanya mengaji tapi mengadvokasi teman-teman yang terkena masalah, pungkasnya.